Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang menunjukkan betapa janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang pasti. Kisah berikut ini ada baiknya dijadikan bahan renungan kita semua. Sebuah kisah yang menunjukkan betapa janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Mereka yang meyakini firman Allah dan menjalani segala ketentuannya, niscaya akan mendapatkan ganjaran yang manis di akhir. Begitu pula sebaliknya, mereka yang melanggar segala aturan Allah tentu akan mendapatkan azab yang pedih. Berikut kisah yang diceritakan bersumber dari kisah teladan karya Muhammad bin Shalih Al-Qantani yang dinukilnya dari kisah-kisah nyata karya Abdul Hamid Jasim Al-Bilali. Temanku berkata kepadaku, aku sudah terbiasa menguburkan mayat masyarakat setempat. Salah seorang familiku menghubungiku meminta agar menguburkan ibu mereka yang meninggal. Aku pergi ke pekuburan dan aku menunggu di tempat memandikan mayat. Di sana aku melihat 4 wanita berhijab bergegas meninggalkan tempat memandikan mayat tersebut. Aku tidak menanyakan sebab mereka keluar dari tempat itu karena memang bukan urusanku. Beberapa menit kemudian, wanita yang memandikan mayat keluar dan memintaku agar menolongnya memandikan mayat tersebut. Aku katakan kepadanya, ini tidak boleh karena tidak halal bagi seorang lelaki melihat aurat wanita. Tetapi ia mengemukakan alasannya bahwa jenazah wanita yang satu ini sangat besar. Kemudian wanita itu kembali masuk dan memandikan mayat tersebut. Setelah selesai dikafankan, ia memanggil kami agar mayat tersebut diusung. Karena jenazah ini terlalu berat, kami berjumlah 11 orang masuk ke dalam untuk mengangkatnya. Setelah sampai di lubang kuburan, kami buka lubang masuknya dan kami turunkan dari pundak kami. Namun tiba-tiba jenazahnya terlepas dan terjatuh ke dalam dan tidak sempat kami tangkap kembali hingga aku mendengar dari gemeretak tulangnya yang patah ketika jenazah itu jatuh. Aku melihat ke dalam, ternyata kain kafannya sedikit terbuka sehingga terlihat auratnya. Aku segera melompat ke jenazah dan menutup aurat tersebut. Lalu dengan susah payah aku menyeretnya ke arah kiblat dan aku buka kafan di bagian mukanya. Aku melihat pemandangan yang aneh. Matanya terbelalak dan berwarna hitam. Aku menjadi takut dan segera memanjat ke atas dengan tidak menoleh ke belakang lagi. Setelah sampai di rumah, aku menghubungi salah seorang anak perempuan jenazah. Ia bersumpah agar aku menceritakan apa yang terjadi saat memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Aku berusaha untuk mengelak, namun ia terus mendesakku hingga akhirnya terpaksa harus memberitahukannya. Ia berkata, Ustaz, ketika Anda melihat kami bergegas keluar, dikarenakan kami melihat wajah ibu kami menghitam. Karena ibu kami tidak pernah sekalipun melaksanakan sholat dan meninggal dalam keadaan berdandan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar sebagian hambanya melihat bekas su'ul khotimah hambanya yang durhaka, agar menjadi pelajaran bagi yang masih hidup. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran berharga dan renungan bagi kita semua
untuk selalu menyempurnakan ibadah kita dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.